Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Susanto yang pada sesi kali ini akan membahas tentang CCNA 1 chapter 2. Tapi sebelum itu saya share dulu. Saya sekarang ini berada di ruang studio Radio PCR, Radio Live PCR. Semoga mendapatkan hasil rekaman yang bagus. Ini foto saya tadi pagi. Jadi Politeknik Pancasila memiliki ruang radio yang digunakan oleh sivitas untuk melakukan aktivitas broadcasting. Baik, kita langsung saja. Oke, pada chapter ini materinya nggak banyak, kita akan membahas tentang configure a network operating system. Jadi lebih pada skill untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, terutama Cisco base, yaitu router dan switch. Pada chapter 2 ini akan ada 3 section dan objektifnya. Pertama, kita akan membahas tentang IOS Bootcamp, jadi menjelaskan atau berdiskusi tentang interoperating system di perangkat Cisco. Dan kemudian sedikit kita lihat tentang basic device configuration, jadi bagaimana kita mengkonfigurasi peralatan Cisco, basicnya saja. Untuk peralatan itu siap digunakan atau dikonfigurasi lebih lanjut. Jadi sebelum dikonfigurasi macam-macam, dia biasanya perangkat itu di setup dulu, setup awal. Nah, di sini letaknya basic device configuration, mempersiapkan perangkat Cisco router maupun switch. Dan address scan, jadi nanti ada sekilas diskusi tentang bagaimana perangkat itu saling berkomunikasi di dalam jaringan berdasarkan alamat yang dimiliki perangkat tersebut. Nah, ternyata ada banyak tipe alamat, tergantung layer berapa dia berkomunikasi. Mulai dari IP address, MAC address, port, dan seterusnya. Oke. Lanjut. Nah, Cisco IOS. Jadi Cisco IOS ini operating sistemnya perangkat Cisco. Sama seperti halnya sistem operasi pada sebuah platform dalam sebuah desktop, bahkan maupun server seperti Windows, Unix atau Linux. Mungkin kalau di mobile device ada yang Mac itu, OS dan seterusnya. Nah, Cisco membuat namanya Cisco IOS. Seperti halnya operating system yang lainnya, Cisco IOS ini juga rutin diupdate firmware-nya diupdate rutin untuk memperbaiki fungsi dari operating sistemnya itu sendiri. Nah, kemudian IOS ini mampu juga berkomunikasi dengan user, sehingga PC OS seperti Windows, Linux maupun yang lainnya allows user to interact with the computer. Nah, oleh karena itu juga user seperti halnya PC OS bisa digunakan atau sebagai media interaktif atau komunikasi antara user tersebut dengan perangkat Cisco. Sehingga di sini Cisco IOS allow user to interact with Cisco device. Nah, jadi maksudnya berinteraksi itu apa? Yang mengkonfigurasi perangkat tersebut sesuai dengan keinginan user. Nah, terus nanti ada software antarmukanya, software interface-nya.
Mungkin Anda pernah mendengar PuTTY, Teraterm, ya, atau DOS yang koneksi ke telnet dan menggunakan telnet dan SSH ke perangkat tersebut. Nah, nanti ketika sudah login ke perangkat Cisco, nah disitulah dimunculkan environment dari Cisco IOS. Di situ berlaku perintah-perintah Cisco IOS. Menariknya, entah menarik atau enggak ya, ini kalau dibandingkan dengan perangkat hardware yang lainnya, perangkat jaringan hardware yang lainnya yang menggunakan juga OS seperti hanya MikroTik, juga ada software MikroTiknya di dalam itu yang lebih pada GUI. Nah, kalau Cisco ini hanya text based. Tapi ketika bilang hanya text based itu mungkin orang yang biasa menggunakan text based dan katanya di situ letak kesaktiannya, mungkin akan agak-agak micingkan mata, kok hanya text based. Justru text based itu kesaktiannya. Ya, begitulah kira-kira. Karena bisa jadi kalau yang saya rasakan perbandingan sendiri memang lebih cepat melakukan dengan text based dan kita hafal perintah-perintah yang ada di iOS tersebut. Berbeda dengan GUI yang menggunakan mouse, klik dan seterusnya, kadang kita juga lupa menu di mana, terus kemudian membutuhkan waktu. Silakan Anda rasakan dan tanyakan kepada orang yang menggunakan MikroTik. Di MikroTik pun juga ada ini text based juga. Mungkin akan lebih cepat dengan menggunakan text based. Okay. Cisco IOS, with Cisco IOS, we enable a technician. It's enable a technician too. Teknisi bisa melakukan dengan iOS ini apa? Menggunakan keyboard ya untuk menjalankan perintah-perintah atau program network program based NCLI, command line interface atau text based, dan melihat output dari program tersebut. Output dari program tersebut di environment CLI, command line interface, misalkan pakai PuTTY ataupun pakai DOS. Nah, seperti ini. Ya, bagi Anda yang merasa melihat seperti ini kuno, maka ya harus sabar-sabar berinteraksi dengan perangkat Cisco ini. All Cisco networking device come with a default IOS. Jadi default IOS-nya ada ketika kita membeli pertama kali, terinstall di perangkat dan siap untuk digunakan. Nah, problemnya adalah yang sering kali beberapa kali terjadi, iOS-nya hilang karena kena delete atau misconfiguration atau miscommand, salah perintah atau salah konfigurasi yang menyebabkan file iOS-nya terhapus. Nah, ini lumayan fatal. Bukannya rusak sih, bisa di-download ulang dan ditanamkan ulang ke istilahnya ya, flash disk-nya si Cisco hardware tersebut, SD card-nya begitu ya. Sekarang ini modelnya bisa menggunakan USB. It is possible to upgrade the iOS version of feature set. Seperti yang tadi saya bilang, bisa di-upgrade. Nah, bagaimana mengakses iOS, Cisco IOS? Bisa melalui konsol. Nanti di praktikum akan kita lihat ada kabel konsol yang di situ ada port konsol atau ada port auxiliary melalui port lubang kabel telepon, dan ada port virtual terminal, yaitu menggunakan port RJ45 untuk kabel Ethernet seperti hanya ke LAN itu ya, dan menggunakan program telnet atau SSH. Softwarenya atau aplikasi untuk bisa mengakses iOS tersebut bisa PuTTY, Teraterm, dan Secure JRT, dan kita familiar dengan menggunakan PuTTY.
contohnya seperti ini. Oke ya. Next, navigate the IOS. IOS itu adalah operating system yang memiliki hierarki environment. Jadi hierarki perintah. Jadi ada mode atau prompt tertentu. Ya, prompt tertentu itu perintahnya berbeda dengan prompt yang lain. Jadi ketika kita masuk ke mode-mode tertentu yang diindikasikan dengan berbeda-beda prompt, maka perintah yang berlaku di mode tersebut juga berbeda-beda. Awalnya kita akan disuguhi sebuah prompt, ya, seperti user accept mode atau privilege mode. Coba ini sambil saya contohkan. Coba akses Cisco paket tracer 2. Nah, sambil nunggu itu kita lanjutkan, ada user dan privilege mode. Bentar ya. Nah, seperti ini, akses CLI, dia sedang reboot, akan booting. Nah, prompt yang Anda lihat seperti di bawah ini namanya user mode, di mana saya hanya bisa melakukan perintah lingkup ini. Terbatas. Ini namanya user mode. Nah, tentu ketika kita masuk ke privilege mode dengan mengetikkan enable, prompt-nya sudah berbeda, berganti dengan tanda pagar atau crash. Dan kalau kita lihat perintahnya bisa lebih banyak, ya lebih banyak. Dan hati-hati ketika kita masuk dalam privilege mode, kita itu artinya masuk dalam mode root. Kita bisa melakukan apa saja dengan perangkat ini. Merusaknya pun bisa. Atau kita kalau salah perintah, makanya hati-hati. Dibaca dulu selalu keterangannya. Oke, back to presentation. Nah, terus kemudian ada configuration command mode. Nah, seperti ini. Jadi masuk ada config bla bla bla. Ya, config. Contohkan lagi. Misalkan di sini saya masuk ke configure terminal enter. Nah, ada menu atau prompt-nya ada kata-kata config. Di sini pun perintahnya sudah berbeda, lebih banyak lagi. Nah, kalau tadi mode di awal, kalau ini sudah masuk kepada mode config. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai macam konfigurasi perangkat tersebut. Ini kalau router ya router, kalau switch ya nanti switch, tentu berbeda perintahnya. Nah, target dari
chapter 2 ini kita mampu mengkonfigurasi basic perangkat router maupun switch. Sebelum itu, kita harus memahami the command structure. Basic IOS command structure itu ada istilah keyboard dan argumen. Ada keyboard, ada argumen. Ada command, ada argumen. Jadi argumen ini biasanya parameter. Contoh misalkan interface FA0 gigabit 0. Ini saya masuk ke interface. Nah, saya ingin men-set IP address. Alamat IP address. IP address. Nah, IP address ini adalah comment atau tadi keyboard. Nah, kemudian setelah keyboard atau comment kita bisa ngetikkan tanda tanya. Nah, nanti akan diinformasikan parameter setelah comment ini apa. Nah, ini yaitu IP address atau DHCP. Hanya dua opsi parameter atau argumen. Saya contohkan lagi, misalkan banner MOTD. Selamat datang. Nah, banner MOTD ini perintah, sedangkan selamat datang ini komen. Atribut, ya, atribut atau argumen. Nah, di navigasi perintah Cisco, kalau kita mengetikkan sebuah perintah, misalkan ada clue atau keyword banner. Namun banner setelah itu apa ya perintah selanjutnya? Kita bisa mengetikkan tanda tanya. Banner MOTD set message of the day banner. Jadi kita akan memberikan pesan harian ketika perangkat itu hidup atau ada yang login di perangkat tersebut, nanti disuguhi banner ini, disuguhi kalimat banner di MOTD misalkan. Habis itu kita bingung apa lagi ya. Nah, ketika tanda tanya saja lagi. Nah, maka muncul line. Line ini argumen, bukan perintah. Dari mana kita tahu? Nah, dari keterangannya sini saja. Banner text. Yaitu dituliskan C, terus ini kata-katanya ditutup dengan C. Where C is delimiting character. Jadi bisa C. Selamat datang. Terus ditutup dengan C. Nah, habis itu apa lagi? Nah, kalau sudah muncul CR begini, artinya boleh sudah di-enter. Kalau kita enter misalkan di banner MOTD terus kita enter, nanti akan muncul peringatan incomplete comment or argument atau invalid argument. Jadi harus lengkap sampai perintah plus argumen. Ini ciri khas dari sistem operasi Unix atau Linux. Sepertinya ada hubungannya dengan Linux. Nah, nanti kalau kita exit, kita lihat hasilnya. Nah, nanti ketika kita masuk login ke sebuah atau mengkonsul sebuah perangkat ini, muncul tulisan selamat datang. Baik, menarik kalau kita nanti lebih lanjut lagi masuk dan mengkonfigurasi banyak hal. Nah, ini tadi sudah
mencakup apa yang tadi saya contohkan, sintaksnya ya. Jadi sintaksnya ada komen, terus kemudian ada argumen, terus EOS help fitur pakai tanda tanya, tadi terus hotkey, terus kita bisa ke Ctrl A untuk, jadi banyak hotkey-nya. Kalau tadi saya belum mencontohkan, tapi nanti bisa dilihat sendiri, dilatih sendiri. Jadi ada hotkey-hotkey yang ini disukai oleh, kalau boleh dibilang, programmer Cisco ya, perangkat Cisco. Sebenarnya bukan programmer Cisco, dia hanya mengabarkan perintah-perintah saja. Network administrator yang ahli menggunakan perangkat Cisco ini disukai hotkey-hotkey ini agar mempercepat kerja mereka. Oke, kita masuk kepada intinya, basic device configuration. Apa yang harus dikonfigurasi ke sebuah perangkat? Yang pertama adalah device name. Tentunya perangkat jaringan itu, kalau kita biarkan tanpa kita set hostname-nya, dia akan diberi nama umum oleh perangkat itu sendiri, sehingga namanya unrecognizable. Jadi nggak bisa kita kenali. Ya. Oleh karena itu perlu untuk kita konfigurasi, kita kasih nama router Cisco, atau router lantai 2, atau switch lantai 2, blok 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan nama? Saya contohkan lagi. Ini perintahnya nih, contoh. Configure terminal, masuk ke configure terminal, nanti kemudian diketikkan hostname. Nah, ini perintah hostname. Nah, kemudian ini argumen SW street atau dash floor dash 1. Artinya switch lantai 1. Ya, suka-suka kita saja. Cuman memang ada peraturan yang tidak tersepakati gitu ya. Nah, ya harus singkat tapi description. Harus singkat dan mudah untuk dimengerti. Descriptionable ya. Memiliki deskripsi. Nah, ini dia peraturan tidak tersepakati. Start with a letter, contain no space, tidak boleh ada spasi. End with letter or digits, ya. Use only letter, digit, or dash. Be less than, kurang dari 64 karakter. Jadi kalau terlalu panjang nggak enak juga. Switch gedung utama lantai 2 blok 6 ruang telkom. Enggak. Ya, terlalu panjang ya. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita set hostname, maka hostname itu akan muncul di sini. Nah, di prompt. Bayangkan kalau hostname-nya panjang, prompt-nya juga panjang. Nggak efisien dari segi tampilan konfigurasinya. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua, konfigurasi apa yang kedua? Yaitu mengamankan limit akses device. Jadi mengamankan akses ke perangkat. Ingat tadi ada user mode dan ada privilege mode. User mode dan privilege mode. User mode digunakan untuk guest. Privilege mode digunakan untuk root atau owner. Nah, jangan sampai antara dari user mode ke privilege mode itu tanpa diprotek dengan password. Tanpa diproteksi dengan password. Itu bahaya. Nah, karena itu namanya secure privilege mode. Configure password, use strong password. Avoid reusing password. Jangan menggunakan password yang sama. Nah, di Cisco EOS juga memfasilitasi untuk mengencrypt password sehingga tidak kelihatan dengan mata telanjang atau plain text. Nah, kalau kita ketikkan, seperti ini. Ketika kita ketikkan password privilege mode, nanti selanjutnya di service password encryption perintah ini untuk mengenkripsi password. Nah, seperti itu.
Itu kalau masuk ke konsul. Kalau masuk ke LAN VTY yang menggunakan telnet ataupun SSH itu juga perlu di password. Sehingga masuk ke LAN VTY dulu, baru kemudian di password. Nah, detailnya nanti kita coba ya di praktik. Nah, ini yang banner MOTD yang tadi saya sampaikan. Important part of legal process in the events that someone is prosecuted for breaking into a device. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika user itu mulai masuk ke sebuah perangkat Cisco, itu dikasih semacam warning dulu, warning atau ya welcome message, misalkan hati-hati atau ini diproteksi atau ruangan ini diawasi CCTV, ya misalkan gitu. Ya, biar orang yang konfigurasi atau ya kalau legal is okay, kalau non legal atau ilegal kan bahaya. Ya hanya sekedar welcome text ya, tapi lumayan untuk memberikan awareness bagi orang yang ingin masuk atau login ke perangkat tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi harus disimpan. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kita konfigurasi sebuah perangkat tersebut itu disimpan dengan nama running configuration file. Jadi pas kita ketikkan perintah macam-macam itu dengan berbagai macam konfigurasi itu tersimpan di file running configuration file yang sifatnya temporary. Kalau ada mati listrik atau perangkat itu tiba-tiba mati dan belum kita simpan ke hard disknya, maka running configuration tadi sia-sia, hilang. Jadi sifatnya temporary dan disimpan di memori. Nah, oleh karena itu perlu kita simpan ke yang namanya configuration file. Dari running configuration file ke startup configuration file yang tersimpan di NVRAM. NVRAM ini hard disknya, drive untuk menyimpan di hard disknya. Nah, sehingga perintahnya copy running config ke startup config. Nah, ada contoh perintahnya di sini. Di sini ketikkan perintah copy running config ke startup config. Nah, di sini perintah untuk menyimpan. Awalnya kita bisa lihat show running config. Nah, kita lihat dulu sebelum kita simpan, betul nggak konfigurasi yang tadi dilakukan. Kita tadi sudah mengetikkan banner MOTD ya. Nah, ini dia banner MOTD. Nah, banner MOTD ini akan sia-sia, tidak akan tersimpan kalau kita tidak akan muncul lagi kalau listrik mati kemudian perangkat ini hidup kembali, maka sia-sia sudah apa yang kita konfigurasi tadi. Sebelum kita lakukan copy running config ke startup config. Enter. Destination file name startup config, yes, maka enter saja. Atau tekan Y. Enter saja. Maka ketika ini aman sudah, ketika perangkat itu mati karena mati listrik, hidup kembali, maka konfigurasinya tersimpan dan hasil konfigurasi kita tersimpan. Okay. The last address scan. Address scan di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap perangkat di dalam jaringan berkomunikasi dengan sebuah alamat, memerlukan sebuah alamat untuk send and receive send message from where to where. Dari mana ke mana?
dan menerima pesan dari mana, mengirim pesan kemana. Oleh karena itu perlu pengalamatan. Nah di dalam perangkat Cisco ini juga mendukung pengalamatan itu. Yang pertama IP address, bahwa perangkat Cisco itu bisa diberi IP address sehingga dia bisa di-remote, dikonfigurasi dari jarak jauh. Tidak harus datang ke perangkat tersebut menggunakan kabel konsul yang pendek, dicolokkan ke port konsul, dan kita mengkonfigurasinya berdekatan dengan perangkat tersebut. Tidak. Namun perangkat tersebut ketika kita konfigurasi awal memang harus pakai konsul. Kemudian kita kasih IP, ya, IP address. Setelah itu kita bisa meremote-nya dari jarak jauh, bisa dari ruangan kita. Konsulnya ada di perangkat Cisco-nya ada di tempat yang lain, berjauhan, asal IP-nya bisa kita hubungi, kita bisa ping dari komputer kita di lokasi yang lain, maka dari lokasi yang lain itu kita bisa mengkonfigurasi perangkat tersebut menggunakan apa? Telnet atau SSH atau aplikasi software putih. Nah, kalau kita ngomong telnet sama SSH, pengalamatan selanjutnya adalah ketika IP sudah connect, maka Anda mau masuk ke saya, pertanyaan perangkat tersebut, Anda masuk ke saya lewat port mana? Port telnet atau port SSH? Jadi ibaratnya sudah ketemu alamat rumah, mau lewat pintu mana? Pintu utama atau pintu belakang atau pintu samping? Itu juga merupakan sebuah alamat. Maka dinamakan dengan port. Dan interface ini ya pintu juga sih ya, pintu atau halaman depan, itu interface depan atau belakang. Nah, kalau perangkat router Cisco itu memiliki minimal 2 interface. Kalau switch hanya interface. Paham sampai di sini? Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat jaringan yang lain harus memiliki sebuah alamat. Tidak terkecuali perangkat Cisco. Antar perangkat bisa harus menggunakan alamat. Nah, untuk konfigurasi perangkat jaringan dan memberikan IP, mengkonfigurasi IP ke perangkat jaringan itu bisa secara manual atau automatically. Yang automatically ini biasanya diservis atau dilayani oleh server DHCP. Seperti yang Anda lihat di samping di sini, mungkin Anda familiar bagi yang sudah berinteraksi dengan konfigurasi jaringan di PC. Nah, kalau kita pilih use the following IP address, berarti ini diketikkan IP secara manual. Dan informasi IP ini harus didapat dari network administrator. Tidak bisa kita isi sendiri semaunya, tapi harus diatur oleh network administrator. Agar IP kita terkoneksi ke jaringan. Seperti diskusi kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana kalau IP-nya invalid terus diblok oleh network administrator. Ya, karena tidak mengikuti peraturan yang ditentukan oleh network administrator sehingga IP-nya ini ilegal. IP ilegal itu dampaknya dua, dia sendiri nggak terkoneksi ke internet, nggak terkoneksi ke jaringan, atau dia sendiri terkoneksi ke jaringan, tapi karena ilegal, dia tidak termonitoring aktivitasnya dan bisa membahayakan. Kalau device tersebut menyebarkan virus, dia bisa membahayakan perangkat-perangkat jaringan yang lain. Jadi biasanya network administrator itu memberikan IP, block IP, ring IP untuk digunakan oleh user. Di luar itu maka akan saya blok karena saya akan memonitoring block IP atau ring IP yang sudah saya tentukan. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk jaringan skala yang besar, jumlah hostnya banyak, jumlah PC-nya banyak, jumlah perangkat jaringan banyak, itu biasanya tidak repot-repot mengkonfigurasi IP secara manual. Jadi menggunakan server DHCP
untuk bisa memberikan IP secara automatically. Nanti kita bahas di chapter berikutnya. Dan khusus untuk switch, interface kalau sebuah perangkat itu biasanya diidentifikasi dengan interface isi, misalkan ada Ethernetnya. Router ada gigabit Ethernet 1 dan 2. Nah kalau switch, ini kan portnya banyak, interface-nya banyak, dan interface itu sifatnya tidak independen kalau di switch. Sifatnya bridging, terhubung antara interface satu dengan interface yang lain. Nah, bagaimana si perangkat switch ini bisa dihubungi di salah satu interface? Karena alamat harus di-assign ke sebuah interface. Nah, padahal interface di switch itu milik semua atau saling interkoneksi, tidak independen seperti halnya perangkat yang lain, host, seperti perangkat host yang lain atau bahkan router. Nah, kemudian dikenal dengan istilah SVI, Switch Virtual Interface. Jadi, switch itu akan meng-create sebuah virtual interface, ya, dan IP nanti akan diberikan ke virtual interface ini. Dan kemudian secara hardware, SVI ini dikaitkan dengan port mana yang kita suka. Misalkan ada 24 port, saya ingin port 1 saja yang di-assign SVI. Maka port 1 ini harus terhubung ke jaringan, ke router, untuk dia bisa terkoneksi ke host-host yang lain dan bisa di-remote, dikonfigurasi oleh perangkat jaringan yang lain, di-remote oleh PC yang lain. Dan trafficnya akan masuk ke port 1 karena kita assign port 1 memiliki SVI. Sedangkan port 2 dan sampai port 24 itu seperti bridging saja, seperti halnya switch pada umumnya, tidak independen, jadi different nanti port 1. Nah, kira-kira begitu. Dan biasanya port SVI ini khusus untuk configuration traffic atau signaling data, signaling traffic. Nah, sedangkan port umum namanya data traffic, signaling data, traffic data. Oke, bedakan antara signaling traffic sama signaling data. Traffic data. Nah, untuk bisa memastikan terhubung atau tidak, kita bisa menggunakan perintah ping umum ya ini. Kita sudah mudah untuk memahami. Oke, finish summary. Pada pagi hari ini atau sesi kali ini sudah membahas tentang fungsi Cisco software dan mengkonfigurasi device, yaitu hostname, password untuk privilege mode, dan password untuk LAN VTY juga, password untuk konsol juga. Walaupun belum saya demokan, silakan nanti dicoba sendiri. Dan yang terakhir banner MOTP. Jadi ada 5 hostname, password privilege mode, password konsol dan password LAN PTY untuk telnet dan SSL, serta terakhir banner MOTP. Nah, kemudian itu artinya perangkat itu sudah tersetup, ready untuk digunakan. Nah, konfigurasi selanjutnya haruslah perangkat itu diberi IP, given the IP address. Jadi basic configuration ini meliputi 6 hal jadinya kan, 5 yang tadi sama diberikan IP. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.